Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi kali ini saya akan beri judul, Di mana hatimu berada, kesana kakimu melangkah. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan renungan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini Engkau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, mau menerima berkat lewat renungan firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus berikan kami Tuhan hikmat, agar apa yang kami dengar kami dapat mengerti, dan kami boleh taruh itu di dalam hati kami yang terdalam Tuhan. Jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau sambut renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 19 ayat 16 sampai yang ke 22. Saya bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Puji Tuhan, kita sudah sering dengar firman ini. Bagaimana seorang muda yang kaya, kalau dilihat lagi di dalam ayatnya yang ke 22 yang terakhir, sebab banyak hartanya. Mungkin kalau dihitung sekarang, ya konglomerat lah ya. Orang muda tapi udah konglomerat. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Orang muda ini adalah yang pertama, yang pasti adalah orang percaya. Di ayat 16 berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dia tahu bahwa hidup setiap orang, hidup manusia, rumah manusia, bukanlah di dunia ini. Rumah yang sebenarnya adalah kehidupan kekal di sorga sana. Oleh sebab itu dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Lalu kemudian apa jawaban Yesus? Taatilah firman Tuhan. Taatilah, turutilah perintah Allah. Dalam hal ini Yesus sebutkan apa yang ada di dalam Taurat Musa. Lalu kemudian si orang kaya ini berkata, "Semuanya sudah kuturuti." Di ayat yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kalau secara manusia tidak ada lagi yang kurang. Dia tahu rumahnya yang sebenarnya bukan di dunia tapi di sorga sana, kembali kepada Bapa di sorga, dan dia sudah turuti segala hukum Taurat. Apa yang kurang? Yang kurang adalah pada saat dia diminta untuk menjual hartanya,
bagikan kepada orang miskin, datang dan ikut Yesus. Bukan berarti Yesus kekurangan duit, bukan berarti Yesus malak orang muda ini, enggak. Tetapi Yesus mau menguji pernyataannya bahwa yang terutama, karena di ayatnya yang ke-19 bagian yang terakhir, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus mau melihat sampai ada di mana hatinya berada. Pada saat Yesus sampaikan, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, hasil penjualannya, datang dan ikutlah aku. Hatinya sedih. Hatinya sedih bukan cuma karena hartanya banyak, tetapi karena hatinya berada di hartanya. Jadi dia melihat hartanya lebih dari kasihnya kepada Tuhan. Kalau kita mau bandingkan dengan Abraham di dalam Kejadian, kalau kita baca di Kejadian yang ke-22, Kejadian yang ke-22 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Hal yang sama pernah diujikan kepada Abraham. Anaknya yang dikasihi, dia harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapat anak perjanjian itu. Dan pada saat anak ini lahir, Allah minta untuk dikorbankan. Fokus dirinya, atau di mana hatinya berada? Hatinya berada kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu jawabannya sudah jelas. Di mana korban bakarannya itu, Bapak? Allah yang akan menyediakan. Dia tahu kalaupun dia harus menyerahkan anaknya Ishak, Allah pasti akan menyediakan gantinya. Kalau memang dia harus mengorbankan anaknya. Namun Allah kita bukan Allah yang sekejam itu, enggak. Allah cuma mau menguji sampai di mana, ada di mana hati kita berada. Apakah hati kita ada tertuju kepadanya, atau hati kita tertuju kepada hal yang lain? Orang muda ini hatinya berada di hartanya, tetapi Abraham hatinya ada di Allahnya. Di mana hati Bapak Ibu Saudara berada saat ini? Hanya Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Biarlah kita renungkan firman ini dengan hati-hati, dengan seksama, sehingga kita dapat mengerti di mana hati kita berada. Apabila hati kita berada sekarang jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena Allah atau Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang merupakan sumber segalanya. Dia sumber kehidupan, dia sumber kekayaan, dia sumber kebahagiaan, dia sumber segala-galanya, dia sumber kekuatan, dia sumber kesehatan. Jangan andalkan atau jangan taruh hatimu di hal selain Tuhan. Andalkan terus Tuhan, taruh hatimu pada Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.